Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Mawati, NPM 191063107006, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi yaitu mengenai tuas atau pengungkit. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ialah mekanisme penggerak pada suatu benda berupa dua buah momen yang bekerjanya berlawanan terhadap poros. Apabila terdapat dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda dan bekerjanya berlawanan terhadap arah porosnya, maka benda tersebut dikatakan bekerja sebagai tuas. Pengungkit ini terdiri atas sumbu putar, tangan gaya, yaitu antara sumbu putar dan titik pangkal gaya, dan tangan beban, yaitu jarak antara sumbu putar dan titik pangkal gaya. Di dalam aktivitas olahraga, pengungkit juga berlaku bagi benda di luar badan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kategori tuas. Ada 3 jenis tuas dan ditandai oleh letaknya sumbu putar, beban, dan gaya. Tuas kelas 1. Pada tuas kelas 1 ini, sumbu putar terletak antara gaya dan beban, sehingga pada tuas kelas 1 ini besarnya gaya untuk melawan beban dapat terjadi segala kemungkinan tergantung dari besarnya LB dan LG. Contohnya, saat seorang atlet sepak bola yang akan menendang bola ke arah gawang, maka kaki yang akan menendang melakukan gerakan kaki diangkat dan lutut sedikit ditekuk ke belakang. Maka secara tidak sadar, atlet tersebut melakukan gerakan tuas kelas 1. Gaya terletak pada bisep, sumbu putar terletak pada sendi lutut, dan bebannya terdapat pada tungkai kaki. Tuas kelas 2. Pada tuas kelas 2 ini, beban terletak antara sumbu putar dan gaya, sehingga pada tuas kelas 2, besaran gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari beban itu sendiri, karena LB selalu lebih kecil dari LG. Jadi, tuas kelas 2 ini selalu efisien. Contohnya, saat seorang atlet bulu tangkis melakukan kuda-kuda saat ia bersiap menerima bola, maka ia akan melakukan gerakan jinjit untuk menghasilkan gerakan labil. Akan saat ia bergerak menerima bola, ia akan lebih cepat melakukan gerakan refleks. Gaya terletak pada otot insetio, sumbunya terletak pada ujung jari kaki, dan beban terletak pada tubuh. Tuas kelas 3. Pada tuas kelas 3 ini, gaya terletak antara sumbu putar dan beban, sehingga pada tuas kelas 3 ini besarannya gaya untuk melawan beban selalu lebih besar dari bebannya. Jadi tuas kelas 3 ini selalu lebih efisien karena LB selalu lebih besar dari LG. Walaupun tidak efisien, tetapi ruang geraknya besar dan kecepatan geraknya juga besar. Contohnya, saat seorang atlet renang berada di balok start dan akan melakukan lompatan kelintasan, maka ia akan membungkukkan badan. Gaya terletak pada otot perut, sumbu terdapat pada sendi punggung, sementara itu beban terletak pada tubuh bagian atas seperti dada, kepala, leher, dan tangan. Pembahasan terakhir yaitu mengenai tuas pada tubuh manusia. Terlihat pada gambar A bahwa gerakan mengangguk menggunakan sistem golongan tuas kelas 1. Otot leher bertindak sebagai kuasa, tengkorak sebagai beban, dan titik tumpunya berada antara tulang leher dan tulang tengkorak. Gambar B menunjukkan gerakan melangkah sebagai gerakan yang menggunakan sistem tuas kelas 2. Tulang pada ujung jari kaki sebagai titik tumpu, bagian tengah kaki sebagai beban, dan otot betis sebagai kuasa. Gambar C, gerakan lengan adalah salah satu gerakan yang menggunakan sistem tuas kelas 3. Otot bisep sebagai kuasa, siku sebagai titik tumpu, dan tulang lengan bawah sebagai beban. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.